Halo semuanya. Halo. Kembali lagi di Otomotif Talks. Ayo dong, tapi sebelum itu share dulu dong ke teman-teman kalian supaya Iya dong. podcast kita makin rame, Yoi. makin asik, makin banyak subscriber, ya kan. Betul. Nanti kita akan giveaway Nissan X-Trail Wara Wah, sembarangan. Sembarangan. ke subscriber kita yang beruntung. Oke, jadi kita mau bahas apa nih buat di episode kita yang spesial ini? Kita mau bahas kita pernah road trip. Kita kan anak road trip banget ya. Waduh. Ya road trip lah. Lo kantor road trip gak? Iya. Bener kan? Iya sih. Iya, gue kantor tiap hari road trip. Trip melewati road. Iya. Nah, serius. Gimana, War? Jadi kita mau sharing pengalaman kita road trip naik mobil, War. Betul. Road tripnya lumayan jauh lah. Lumayan lah. Nah, lo selama hidup lo nih ya, lo pernah road trip tuh berapa kali? Yang naik mobil? Duh, gak kehitung lagi, War. Waduh. Enggak. Cukup lah nih, 2 tangan gini. Lombok, kita pertama kali ke Lombok tuh, inget gak? Ya. Lombok, ke Bali. Habis itu gue ke Bali lagi. Kita ke Bali tuh 2 kali, berarti ya? Kita ke Bali 3 kali. 4 kali, Dit. 4. Oh iya, bener. Ke Bali bareng. Terus gue pernah sekali trip ke Lampung tuh hitungannya road trip nggak? Lumayan. Iya kan? Lumayan. Lampung pernah. Terus gue pernah road trip ke Mandalika. Jalan Sama kantor ya? Sama kantor sering hitungannya gue. Oh, iya, Ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta juga berapa kali itu gue. Iya, Jakarta Semarang, Jakarta Jogja, itu sering banget sih gue. Hitungannya road trip sih itu. Iya, jadi ya kehitung tangan, cuman gue lupa gitu loh. Soalnya nggak memorable aja menurut gue gitu loh. Karena kepekerjaan menyangkut. Gua kayaknya 5 kali deh. 5 kali? Gue inget ya. Yang pertama tuh? 4 kali sama lu nih. Sekali gue pernah di Malai. Malai. Di negara lain. Oh, seru tuh. Seru sih. Sama siapa tuh? Sama teman-teman kampus gue. Nah, jadi sebenarnya tuh banyak perdebatan, War, sebenarnya kan. Orang-orang tuh kayak, lu ngapain sih road trip gitu loh? Iya. Kan sebenarnya jauh lebih lama dibanding naik pesawat gitu Lebih kan. lama, ya. Lebih Terus capek, iya. Hitungannya nggak murah. Tidak lebih murah. Kenapa? Kalau gue sih karena seru pertama tuh, seru banget, dan ya pastinya kalau gue ya nggak mungkin sendiri gitu loh gue road trip. Oke. Kalau sekarang ini ya, Iya. kalau mungkin ntar gue udah tua, udah banyak duit sih gue pengen banget. Kemanapun itu gue jalan nyetir gitu. Bukan gue nggak suka naik pesawat, tapi emang gue suka nyetir. Gue suka road trip, dan kalau untuk sekarang ini ya itu gue kalau bisa beramai-ramai, karena apa? Untuk patungan bensin, untuk patungan tol, biar hitungannya ketutup gitu loh kan. Bener nggak? Bener. Kalau sendiri mah ya mahal, bener kan. Tapi emang menurut gue road trip itu seru aja sih. Ada ceritanya gitu loh. Ada ceritanya. Jadi maksudnya tripnya jadi tidak singkat gitu. Iya, bener. Cerita lo tuh nggak hanya cuma di destinasi, tapi lo ada cerita di perjalanannya juga. Iya. Ya lo naik pesawat ya masuk tidur paling nih. Iya. Ya ini juga harus dibarengin dengan waktu yang santai sih, Bar. Kayak lagi nggak ada kerjaan, lagi cuti. Ya atau mungkin kerjanya memang lagi tidak banyak. Iya. Gitu ya. Atau enggak kayak waktu itu kita terakhir tuh yang ke Bali pas weekend. Iya. Selain kerja bodo amat dah, tapi Iya, ada road tripnya gitu. Dan kan. memang kan kantor kita saat itu WFH. Ya. Jadi ya ada kesempatan ya kenapa kita nggak ambil gitu loh. Terus ada ceritanya sih, War, yang paling seru tuh selalu ada cerita gitu. Iya. Ingat nggak waktu di Bromo? Yang off the record ya. Yang siapa yang muntah, lo yang muntah ya? Ajis. Oh, Ajis. Aduh, masih ngundang tuh orangnya sebenarnya tuh. Seru tuh. Jadi di Bromo itu off the record kan, ntar deh gua share videonya, insertnya lu pasti udah pernah nonton juga kalau misalkan ngikutin kita. Itu kita di Bromo tuh ya sinematik aja tuh seru ya sebenarnya. Tapi di balik itu semua, itu toiletnya bau banget ya. Oh, toiletnya iya. Iya, itu bener-bener ekstrim baunya. Gue orang yang mudah mual. Hoe-hoe ya. Hoe-hoe gitu ya. Kalau apalagi kalau udah nemuin bau-bau yang nggak enak lah. Iya. Nah, Ajis lebih parah dibanding gue. Ajis tuh lebih parah dibanding gue. Dia tuh bisa
bisa gitu deh. Iya, bisa 1000 kali lebih parah daripada kita ya. Iya benar. Jadi benar-benar dia sambil kencing sambil muntah. Jadi bayangin ada kencing. Itu cerita kocak banget. Terus juga di perjalanan yang sama, itu gue inget banget. Gue lagi tidur di belakang itu, kita naik Navara waktu itu, Navara gue kan. Naik Navara, itu sekitar daerah Pekalongan, Probolinggo, antara Probolinggo terus Situbondo lah pokoknya. Jangan ke Bali kita waktu itu kan. Gue lagi tidur, lagi enak buat tidur belakang tuh. Tiba-tiba, gue inget. apa? Skiu gitu. Tiba, gue lagi nyetir. Gue lagi nyetir, siang-siang habis makan siang tuh. Tiba-tiba, Ajis buka kaca. Kayak, kiu. Dia nge-cuein ini. Mbak-mbak setempat. Gue bilang, orang catcalling nih kan. Emang itu orang unik tuh, tapi emang itu teman yang kayak gitu tuh harus diajak road trip sebenarnya kan. Bikin seru. Iya bener itu bener-bener gue lagi tidur terus dibangunin gara-gara itu doang anjing. Oke, sekarang kita cerita dulu satu-satu kali ya. Pengalaman road trip. Dari gue dulu kali ya. Boleh. Jadi road trip yang lumayan jauh pernah gue lakuin, dan terutama di luar negeri hitungannya ya. Oh iya. Di Malai. Wah, keren. Jadi waktu itu gue kayaknya gue udah lulus kuliah. Baru lulus kayaknya tuh. Baru lulus kuliah, gue belum kerja. Emang ya gue lagi menikmati masa nganggur aja gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada teman gue ngajak kayak, malah yuk cari-cari barang-barang mobil gitu. Orang nggak di sini ya, nggak datang. Iya, orangnya nggak datang. Terus ya udah gue bilang, ayolah gue bilang gitu. Kan memang kalau di Malai itu pada saat itu 2018 enggak, 16 kayaknya. Apa 17 ya? 18 lah antara itu lah. Tadi itu emang barang-barang di Malaysia itu emang menurut gua dibanding harga di Indonesia lumayan murah gitu ya, dari velg, dari jok gitu. Saat itu gua masih pakai Karimun tuh. Emang impian gua dari dulu tuh selalu pengen pasangin Recaro di Karimun. Makanya apalagi Recaro tuh banyak banget di Malai ya. Iya, terkenal sih. Karena memang mobil-mobil buatan mereka sendiri pun itu beberapa yang secara keluar dari pabriknya tuh udah menggunakan Recaro gitu. Itu Proton apa tuh? Proton Neo. Satria Neo. Itu udah bawa Recaro, jadi Recaro tuh melimpah banget di Indonesia dan harganya ya pasti dong karena supply yang banyak. Jadi harganya tidak semahal di Indonesia yang dimana supply-nya lebih sedikit. Gitu. Benar-benar. Oke, gue ngincer jok Recaro. Temen gue si Mapet ngincer pelek, ada temen gue satu lagi Hadif, dia ngincer barang-barang E30 saat itu. Kita berangkat. Kita berangkat, gue tuh sewa mobil di sana tuh, mobil dia di sana malah yang Vero 2. Alza. Vero 2 itu? Iya, Alza. Vero 2 Alza bentukannya tuh kayak mirip R3 sebenarnya. Tapi lebih kecil. Iya, lebih kecil. Gue nyewa mobil itu, dan harga sewa mobil itu kayaknya ini gara-gara kenalan temen gue si Adif ini, dia dapat harganya lumayan murah lah. Lebih berapa murah dibanding lu nyewa di Bali sih, inget gue deh. Anjir, iya, murah kok, murah. Cepet gitu. Enggak cepet, tapi mungkin 200-an gitu kali ya. Iya, oke ya. Kalau di Bali kayak R3 gitu 2,5-300 sih range-nya. Intinya murah lah. Kayaknya emang temen gue tuh emang ada kenalan gitu, jadi udah murah. Gue nyampe ke bandara Malai. Soekarno-Hatta. Oh bukan. Bandara Malai apa namanya? Kelia. Kelia. Gue naik bis tuh pertama kali. Gue naik kendaraan umum dari airport tuh malah di Malai, bukan di Indo. Di Indo tuh Damri lu nggak pernah? Nggak pernah. Anjir, gue sering banget karena itu dulu. Biasanya kalau dari airport tuh either ya taksi online ataupun taksi biasa. Kurang gitu praktis emang dari sini tuh. Iya. Terus sorry, mic dulu muter-muter. Jadi gue naik ya karena memang murah gitu, memang murah juga ya, naik kendaraan umum di sana murah. Bagus. Bagus juga kayaknya. Mirip sini. Bagusnya Damri deh kayaknya. Agak kurang bagus lah. Bau. Nggak bau sih. Tapi kurang bagus aja bisnya. Jadi gue naik bis terus turun. Gue kayak buta banget di Malai itu. Gue turun di pasar waktu itu. Oh, pasar apa tuh? Entah Gembrong. Pasar apa, nggak tahu. Bukan. Pasar Kemis kayaknya. Tangerang dong. Gue datang berdua sama si Mapet itu. Gue naik bis. Terus gue langsung ketemuan sama orang yang nyewain mobil. Di salah satu mall di daerah Kuala Lumpur lah. KLCC bukan? Gue lupa. Oh, dekat pasar ya, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Terus abis itu gue kalau nggak salah
langsung jemput temen gue itu. Jadi flightnya beda, dia lebih malam. Oh iya, langsung jemput. Langsung jemput temen gue, oke nginep. Besokannya tuh 2 hari kemudiannya, gue udah ngincer nih. Jadi kalau di Malaysia itu gue nyari di OLX di sana tuh namanya dulu tuh mudah.my. Gue udah nyari, gue udah kontak sellernya, gue udah janjian di daerah namanya Kedah. Gue nggak kebayang tuh di pas waktu sebelum berangkat pun gue juga nggak nyari gitu. Kedah nih di mana sih gitu. Terus ya udah pas paginya jalan ternyata deket Thailand. Itu apa Penang? Anjir ya, Penang lewatin lagi. Masih ngelewatin lagi. Pas gue liat Mas, kok gue deket banget sama Thailand. Itu total trip, pokoknya gue jam 6 pagi berangkat, nyampe sana tuh udah siang. Jam 1-an gitu kayaknya. Buset, berapa jam tuh dari KL? Bisa 6 jam, 7 jam kali. Oh ya deket lah, ke Jakarta Semarang sini lah. Iya, tapi enaknya di sana tuh tolnya bagus. Dan tidak macet. Oh iya. Gitu. Tapi KL kan macet. KL-nya iya, tapi begitu udah keluar dari KL udah ngetol, ibaratnya tol antar kota itu enak ya. Nggak kayak lo ke Bandung gitu macet kan. Iya, Kalau ini nggak, bener-bener lempeng, enak deh pokoknya. Oh iya. Gue nyampe, itu temen gue kayaknya udah capek nih ya, sampai dia bilang, war lu sampai nggak beli, awas lu ya. Soalnya memang udah makan waktu banget gitu. Akhirnya udah gue cari, gue ngecek, ya ternyata untuk barangnya lumayan oke menurut gue dengan harga yang murah. Gue Recaro dulu beli Recaro LS 3 juta. Anjing murah sih. Di sini udah berapa? 12 ya sekarang? Enggak, ya kalau sekarang mungkin segituan. Saat itu mungkin sekitar antara 7 sampai 8 jutaan gitu. Ya udahlah, maksud gue ya beli aja gitu. 3 juta kapan lagi dapet? Iya, benar. Gitu. Sepasang lagi ya? Sepasang. Iya, kiri. Terus udah sih terjauh road tripnya saat itu itu. Nah, habis dari gue beli jok itu, temen gue si Mapet ini beli pellet. Advan RG1. Iya. Itu dibeli, aduh gue lupa lagi, mungkin sekitar 6 juta 7 juta. Mungkin sih saat itu udah 12-an gitu kali harganya. 17 lebar belang. Lebih sih 15-an lah. Iya, offset lumayan bagus gitu ya. Ya udah baru abis itu kita balik ke Kuala Lumpur, baru abis itu menikmati ya Malaysia seperti apa. Berapa hari tuh total? Seminggu? Nggak nyampe. 5 hari? Nggak nyampe, kayaknya 4 hari. Gitu, terus ya temen gue satunya lagi nyari-nyari barang-barangnya 30 lah. Gitu. Seru sih tapi. Seru sih. Jalan luar negeri tuh pengen sih. Lu nggak sih ke Singapura gitu? Enggak sih. Enggak deh. Johor kan bisa tuh. Iya bisa, sebenarnya lebih dekat ya dibanding gue ke Kedah kali. Lebih dekat, jauh. Iya kan? Paling cuma 4 jam. Tapi di Singapura nggak ada barang yang bisa dicari. Iya sih. Vespa paling kalau sana mah cuman Vespa tua ya banyak kalau di. Terus apa lagi, War? Lu dulu dong. Aduh, gue pertama kali road trip terjauh lu deh. Itu yang kita ke Lombok. Pertama kali banget itu gue road trip. Itu gue bukan buta sih, maksudnya kayak baru pertama kali, belum pernah ke Jogja. Duluan gua kita ke Lombok apa? Kita ke Lombok lah anjir. Itu kita masih kuliah. Masih kuliah? Gue zaman masih kuliah, iya. Semester 7 atau semester 5 gitu. Semester 7 2014. 15. Gue inget banget. Ya udah itu paling jauh. Gue sebelumnya belum pernah ke Jogja, belum pernah ke Semarang naik mobil, belum pernah kemana-mana. Ya paling jauh Bandung lah. Bandung standar orang liburan kan. Langsung ke Lombok, gas aja naik Cherokee. Itu Cherokee mau Defender waktu itu kan. Mobilnya langsung yang sebenarnya kalau nggak hoki ya mogok di jalan gitu loh. Iya bisa banget. Iya. Ya udah itu trip itu kira-kira berapa kilo ya? Gue inget, gue foto di Lombok tuh kita udah jalan 1.400. 410. Gue inget banget ya. Memang tripnya sebenarnya kalau dibanding Bali nggak jauh. Nyebrangnya jauh. Dari Bali ke Lombok kan 4 jam kan. Iya. Itu jadi dari kita tuh yang happy hahaha hihi sampai kayak udah pasrah diterpa angin aja tuh. Iya, kayak mendoan, menyender ya udah kayak nggak tahu mau ngapain lagi kan. Lama itu ternyata ke Lombok. Tapi mahal sih nyebrang Bali Lombok. Hampir juta ya? Hampir juta. Terakhir gue kemarin naik X7 kan yang ke Lombok itu. Oh iya. Udah sejuta lebih sekarang, 1.25 masalah. Oh iya? Iya, satu mobil. Anjir. Nah itu paling berkesan sih menurut gue. Karena itu paling rame road tripnya. Nggak paling rame, cuma maksudnya ya paling excited lah. Pertama kali, jauh, ke Lombok. Terus mobilnya juga mobil-mobil yang nggak bener gitu. Dua-duanya kan Defender sama Cherokee anjir. Kayak
gila nih orang nih, baru pertama kali terus naik mobil gituan kan, kayak Tuhan menghendaki itu mobil mogok bisa gitu loh. Bisa banget. Iya, kalau kayak bawa Fortuner kan kayak Tuhan menghendaki mogok agak gak mungkin kan. Agak sulit ya. Iya, agak gimana gitu kan. Toyota gitu mau dilawan. Ini Cherokee gitu loh, ya kan. Terus yang kedua, gue sering banget sampai lupa gitu loh. Oke, yang kita bareng-bareng aja deh. Bisa naik Navara, yang tadi Bromo. Oke. Jakarta Bali Jakarta, iya Jakarta Bali Jakarta bisa ditonton ya di channel Ajis. Terus ketiga, anjir gue lupa lagi. Kita naik GLB. Sebelumnya pernah gue Surabaya Jakarta, gue pernah road trip. Kantor. Ini nggak apa-apa guys, ini bini gue mau lewat dulu, lewat. Karena ada interupsi dikit. Iya kantor Surabaya Jakarta, dan pertama kalinya gue Surabaya Jakarta full, tidak pakai gantian kutir. Tapi, nah sebagai catatan Jakarta yang kita 2 kali itu, Paulnya baru sampai Brebes exit. Yang Cherokee sama yang Navara, iya. Baru sampai. Sebelum pernah juga gue sama bini gue waktu masih pacaran Jakarta Jogja naik Navara, sama itu mau Brebes exit juga. Oke. Sesering itu udah gue road trip, lumayan sering gitu loh. Iya. Setahun sekali mah ada gitu. Terus yang ketiga itu Surabaya Jakarta gue naik Wuling Cortez Turbo. Terus Jakarta Semarang pun gue pernah naik Mercy. Terus ya itu GLB yang lumayan berkesan juga tuh. Naik GLB gue dapat mobil dari auto driver. Modikin style, mau kemana ya kita ke Bali aja, kita gas tuh mobil kan. Tuh mobil enak banget lagi, kacau. Iya sih, iya kan? belum ada yang bisa ngalahin. Iya, itu mobil iritnya dapat, kencengnya dapat, nyamannya sih so-so lah. Iya, dibanding Innova Fortuner mah so-so. Iya. Tapi pas aja gitu buat berempat kan. Pas. Iya, kita ke Bali tuh berapa hari tuh? 10 hari lah ya. Nggak nyampe? Enggak dong. 6 hari ya? Iya. 6 hari kita ke Bali. Akhirnya kemarin Fortuner, kita bawa Fortuner. Iya, yang Jakarta Bali. Itu kita, habis itu gue road trip lagi sekali lagi naik X7 ke Lombok itu. Itu berangkat X7 dari mana ya? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Lu pernah juga ke Lampung, Jakarta. Ya gue kalau ditanya road trip mah sering. Sering banget ya. Sering, hitungannya sering. Nama yang terakhir itu X7 gue ke Mandalika dan itu najis, nggak mau ngulang lagi gue. Oh, karena ngantri di pelabuhan yang lama banget ya. Memang karena trafficnya banyak banget tuh yang sana kan. Karena road trip juga. Iya, karena MotoGP kan, event MotoGP. Iya, ada event MotoGP. Gue nggak akan lagi. Pokoknya kalian kalau ada event OSBK gue nggak tahu deh. Tapi kalau kayak MotoGP yang di Mandalika, jangan coba-coba road trip deh. Atau nggak mungkin sampai Bali aja. Ya boleh, habis naik pesawat boleh. Itu karena dari Banyuwangi ke Balinya masih oke, tapi dari Bali ke Lomboknya enggak dah. Enggak sih. Gua ngantri itu dari jam 11 siang baru masuk kapal 9 malam. Gokil lah itu. Itu pun ya gitu deh, kita harus udahlah jangan pernah deh, jangan lagi deh. Gitu. Ya unless mungkin armadanya dibanyakin. Iya, mungkin ya ke depan 5, tapi saran gue sih kayak 2-3 kali MotoGP lagi jangan deh, mending naik pesawat aja lah udah. Cari aman aja gitu. Nah, kita kan maksudnya ya emang sih dari sekian banyak road trip itu kita sering bareng, kebetulan kan kayak 3-4 kali mah ada. Ada. Iya kan. Yang paling berkesan tuh apa menurut lu, Tadi yang pertama itu yang Ajis muntah, goblok itu ya. Iya, Ajis muntah. Jis lu ngaku, Jis lu komen, lu ngaku, lu muntah di WC. Lu juga muntah di pintu Navara. Oh iya. Gara-gara minum kopi hitam. Apa tuh, gue yang berkesan, kita runutin ya. Dari Cherokee dulu deh. Dari Cherokee dulu. Jadi yang Cherokee itu kita trip dari Jakarta ke Lombok. 2 mobil, orangnya ada 9 ya? 8 orang ya? Satu mobil 4. Oke. Ada nyusul Fadil. Oh iya. Tapi yang intinya kita berlapan lah. Berlapan. Itu gue inget banget, kayaknya awal tuh gue nyetir ya? Enggak ya? Iya. Gue nyetir ya? Gue dulu, terus gantian. Karena gue dulu awalnya dari Jakarta, Oh iya. Iya. Ingetan gue, sorry guys. Bentar, Ayang mau lewat dulu. Nggak apa-apa. Udah diomongin nih, Ayang lewat dulu. ya udahlah. Nggak jadi. Ada iklan guys. Gue ingat, lu nyetir. Sebelum sampai Brebes tuh gue baru bisa tidur. Kita tuh berangkat tuh mungkin jam 2 pagi, 1 pagi gitu ya. Pokoknya keluar Brebes tuh udah pagi.
jam 6 pagi gitu kan. Iya, jam 6 jam 7-an gitu loh. Mungkin gue baru bisa tidur sekitar 20 menit, 15 menit gitu ya. Baru bisa tidur. Terus gue minta gantian ya. Tiba-tiba kayak ada, gue lagi tidur gini, tidur kayak ada. Dua! Oh, itu siapa yang nyetir ya? Lu. Oh iya, masih gue ya? Iya, lo nyetir. Oh iya. Gue baru 15 menit tidur tuh, kayak gue udah prepare nih. Abis ini gue nyetir nih, tapi nggak di dalam waktu 15 menit. Iya. Mungkin ya 2 jam gitu ya, atau ya 2 jam lebih lah. Tiba-tiba kayak 2 gitu. Gue bangun kan, dengan masih setengah sadar ya. So yang orang lain kayak pada berisik gitu, gue nggak tahu ada apa nih kan. Ternyata ada beat nancep. Ada beat nancep bumper Cherokee. Tapi dari belakang. Iya, jadi itu gue di situ nyetir. Gue klarifikasi nih ya. Iya. Gue nyetir, set emang udah setengah ngantuk, tapi ya gue masih bisa nyetir lah. Terus tiba-tiba depan ngerem dadak. Iya. Namanya ngerem dadak, gue juga ikut ngerem dong. Ngerem. Bener gak? Iya. Gue ngerem, set, udah aman. Depan gue truk tuh. Iya. Set, aman nih, berhenti nih. Udah, duar, beat nabrak. Karena nggak dapet ngerem dia. Ya udah. Ada cewek mau berangkat kuliah ya. Iya, dia rumahnya gue inget banget. Rumahnya di Tegal. Kuliahnya di Pekalongan. Jauh tuh lumayan, 70-80 kilo mah ada tuh naik beat tiap hari tuh dia. Iya, bener-beneran. Universitas Pekalongan lah, gue inget banget tuh. Itu tiba-tiba gue lagi udah keluar mobil, tiba-tiba anjir ada beat nancep cuy. Yang lampu depan itu udah pecah. Iya, udah. Kayak gue masih ada foto, ntar gue masukin. Oh parah deh. Tapi Cherokee-nya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Memang basicnya bumper Cherokee. Besi semua kan. Besi. Ya udah di saat itu kebetulan saya yang harus nyetir ya. Iya, terus juga di situ juga kayak gue udah panik, udah kayak takut gak bisa ngelanjut perjalanan. Ya udah gue tanya si Mbak maunya apa, ya udah gue ganti lah di situ. Daripada repot, apalagi plat kita B waktu itu kan. Jadi emang pendatang lah. Iya, ya udahlah kita ganti lah pokoknya di situ. Terus apa lagi, War? Oke, terus ada momen macet di Batang. Oh iya, Nanda bawa Defender waktu itu ya. Iya, teman gue yang bawa Defender nih kayaknya semobil sih ngantuk. Jadi itu kayak sore, siang. Enggak, masih pagi, sebelum jam 12 lah. Jam 11-an gitu. Iya, emang udah ngantuk banget sih. Iya, gue tuh udah jaga-jaga gitu ya. Maksudnya udah mata gue juga baru tidur 15 menit gitu kan. Tiba-tiba gue liat nih Defender depan kok lama-lama mundur. Jadi keadaan itu lagi macet. Jadi kayaknya ada perbaikan jalannya kalau misalnya. Iya. Ganti-ganti gitu. Iya, terus keadaan agak nanjak gini, lama-lama Defender mundur. Ternyata ya namanya rem tangan mobil tua kan gitu tidak bisa percaya kan. Dan orangnya kebetulan yang driver karena saking macet itu bisa tidur. Tapi nggak kena ya? Nggak, cuman klakson akhirnya siapa gitu keluar bangunin yang Defender itu. Gue inget banget karena berhenti lama banget kan. Gua apa siapa gitu, akhirnya turun ngebangunin. Oh ya bangun lu gitu. Mobilnya mundur. Bayangin deh cara kita tabrak Defender, udah tabrak beat, tabrak Defender lagi anjir. Nah itu intinya guys, kalau kalian tuh sebelum road trip tuh harus istirahat yang cukup lah. Tapi kalau sekarang nggak terlalu sih, War. Maksudnya tolnya udah banyak, kayak itu kita udah di jalan udah hampir 12 jam gitu, masih di Batang gitu loh, dari Jakarta ke Batang. Sekarang 6 jam aja tuh udah nyampe Semarang gitu kan. Emang tetap dong still, tapi iya. Kalau harus lu badan lu tuh maksudnya mata lu harus fit ya, benar, harus ya tidur cukup dan ganti-gantian lah. Benar. At least gitu. Ya itu yang terakhir, War, gue inget banget. Gue udah pede banget tuh mobil Cherokee itu. Udah Jakarta Lombok. Lombok Bali. Iya kan, Bali Jakarta. Kita nggak menemukan isu ya selama perjalanan. Enggak, bensinnya doang sih isu. 3,7 premium. Terus masih ada premium waktu itu? Masih ada. Terus sampai Bekasi, tuh mobil mogok, guys. Oh iya, tol pun gede gitu. Iya, baru masuk jor pecahan Cikunir tuh. Oh iya. Set mogok. Itu kayak ya Allah. Dikit lagi, guys. Iya. Dan memang nggak macet, nggak apa, enggak. Aja. Emang iya, aduh. Dan di saat itu kap mesinnya nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Tapi jadi ternyata latch-nya tuh nyangkut. Iya. Gitu, tapi ternyata permasalahannya ada di kabel lah. Satu soket tuh kurang nancep. Itu sampai rumah cuman gua insulok bener. Tapi dari Bekasi itu harus towing ke bengkel dulu. Iya. Gue ingat satu momen lagi. Apa? Yang kita pas arah pulang dari Bali. Kita tuh lewat pegunungan. Oh iya. Apa nama daerahnya ya? Lawu. Iya, dari Madiun, antara Madiun sama Solo. Lewat situ ya? Nggak tahu, gue juga bingung. Harusnya itu lewat yang Ahmad Sopan Sofian tuh di Gemolong. Bukan Gemolong. Ya itulah pokoknya. Kalian pasti tahu antara Ngawi sampai Sragen pokoknya. Jadi keadaan itu mungkin udah jam 6 pagi gitu ya. Jam 6 pagi kita masih banyak
masih banyak embun-embun. Gue tidur di belakang kan, gue tidur, terus gue kebangun kan karena jalanannya kan gini-gini nih. Oh iya, belok-belok. Aduh nih. Haus guys. Iya, air. Namanya juga ngomong ya. Iya, capek. Itu lagi gunung-gunung gitu belok-belok ya pasti ya lo badan lo ada kegeser gitu kan. Gue kebangun. Gue ngeliat, wah keren banget nih di gunung gitu kan. Kabut-kabut nih, dia lagi nyetir. Pokoknya ingat di depan kita tuh ada panter tuh. Oh iya, panter merah. Panter ya. Iya. Terus gue kayak bilang sama Adit, maksudnya ya gue ingin mengabadikan momen gitu. Kita foto-foto dulu yuk, bilang gitu ya. Nggak usah foto orangnya deh, foto mobilnya tapi ada view-nya aja gitu. Terus Adit lagi nyetir gitu kan. Dit, ayo foto-foto gitu. Bagus nih gitu gunung-gunung. Ntar aja lah, kata dia gitu kan. Kok gue agak bingung nih, kok ntar aja gitu kan. Ya udahlah gue diem. Tiba-tiba udah makin turun nih, kabutnya udah mulai nggak ada. Dia nggak berhenti, udah nggak usah. Jadi pas udah lewat jalan itu, terus kita udah sempet stop dulu kali ya? Enggak stop itu langsung. Udah di jalanan, ya udah jalanan lumayan rata gitu. Dia baru jujur. Ternyata mobilnya nggak bisa ngerem. Jadi emang Cherokee, kalau kalian punya Cherokee atau pernah nyetir Cherokee tuh emang permasalahan di rem memang kan. Di awalnya tuh remnya ngerem, cuman kurang pakem. Begitu mungkin namanya perjalanan jauh dari Bali kan. Disc brake panas. Cuacanya dingin. Iya, ketemu yang situasinya aneh gitu dia langsung ngeremnya susah ya berulah. Bisa ngerem, bisa berhenti, cuman kayak lama aja gitu loh. Selain kemis. Ternyata dia nggak bisa ngerem. Iya. Tapi lumayan, iya lu bagus sih, Dit. Iya. Nggak bikin kita panik. Iya, itu emang iya udah refleks gua aja gitu. Iya. Nggak mau bikin panik aja. Kalau di saat itu dia ngomong, mungkin gua langsung pegang. Yang bener lu. Ya mau gimana, mau manggil montir juga nggak bisa, nggak tahu siapa kan. Gitu. Terus apa lagi, War? Abis Cherokee, kita naik Navara, kita naik Mercy, kita naik terakhir Fortuner, tapi kita nggak semobil sih itu ya. Nggak semobil, Fortuner terakhir. Tapi satu trip. Ya, tujuannya sama. Yang Mercy sih ya mobil baru ya. Yang Navara juga mobil baru gitu-gitu aja. Nah Navara tuh tapi gue bingung deh, itu mobil tuh diesel gitu ya. Boros. Tapi boros ya? Iya, gila 2,5 juta tuh gue habis solar. Iya ya? Iya. Itu solar masih sama sih sama kayak Fortuner, tapi waktu Fortuner itu trip lebih jauh, di Bali gue muter-muter lebih jauh. Navara itu menghabiskan 2,5 juta. Si Fortuner tuh cuma 1,6. Beda 900.000 cuy. Iya, gue bingung deh. Iya. Ya mungkin karena memang mobilnya udah menggunakan ban AT, salah satunya juga. Tapi emang basicnya katanya dulu ya emang nggak irit mobil Navara itu bukan diesel yang irit. Iya, 17, 16 gitu loh. Dulu tester itu tester review mobil ya. Oh gitu ya? Iya. Oh. Terus, tapi jujur sih War, gue setiap kali road trip itu kayak pengen membuktikan gitu War, seberapa kuat gue nyetir gitu loh. Kalau lu enggak kan? Sering banget. Kalau dia mah emang all the way tidur pengennya kan. Gue agak merasa bersalah juga sih. Enggak, gue sih biasa aja. Gue tidur mungkin dari Banyuwangi tuh sempat ada kelok gitu. Habis itu masuk tol kan? Habis itu masuk tol. Yang naik Mercy itu ya? Naik Mercy. Tidur udah tuh. Bangun-bangun mungkin kayaknya gue udah di mana tuh? Udah di ini, Cipali. Gue tanpa, namanya tidur nggak sadar lah ya. Iya. Tiba kayak, Haji udah Cipali aja. Jadi itu waktu, emang gue gitu, sebelum GLB itu kan gue road trip yang Wuling itu kan, gue buktikan dari Surabaya sampai Jakarta, gue nyetir full gue bisa. Ya gue pengen tahu aja seberapa kuat gue, dan di GLB itu terjadi, gue nyetir dari Seminyak, dari villa kita terakhir, sampai Cipali, gue nyetir full, nggak pakai tidur, nggak pakai apa. Itu gokil sih. Tapi capek sih emang. Roboh lah. Iya, kayak abis itu kayak anjing gue sampai rumah tidur seharian gitu loh. Terus yang abis itu Fortuner sih biasa aja sih, gue cuman bawa ya sebagian juga lah dari nginep Surabaya karena bawa anak waktu itu kan. Tapi itu sih goals gue pengen aja kayak Jakarta Bali tanpa tidur, tanpa apa, bisa nggak gue gitu? Ya. Iya, ternyata kuat lumayan sampai Cipali tuh. Cipali ya iya. Lumayan. Karena gue satu kalahnya, kalau ketemu ini pagi. Oh. Jadi kalau misalnya gue nanti dari pagi ketemu sampai jam 6 pagi lagi itu aman. Tapi kalau udah jam 7 jam 8 udah gak aman gua. Itu udah mata gua udah berbayang mampus. Kacau, ya? Iya udah kacau kalau di situ tuh. Iya sih emang momen pagi itu paling sulit. Iya karena matahari ya lu dari gelap ketemu matahari lagi. Dari terang ketemu gelap ketemu terang lagi dan gak tidur gitu kan. Itu titik lemah gua di situ. Dan itu paling susah tidur di mobil. Iya sih, kecuali kayak gitu udah capek. Kenapa? Nggak tahu, gue emang susah tidur kan orangnya. Gue emang
ya harus ada dorongannya gitu loh baru tidur. Ya kebalikan sama gue ya, gue bisa tidur di mana aja. Gitu. Kalau mau bisa tidur gue udah pasti tidur. Iya, gue gak susah tidur dan emang goals gue kurang penting sih, pengen gitu aja gitu lah. Oh, gue ingat momen GLB yang seru tuh kita ini coy. Loncat di air terjun. Oh ya, aling-aling mah pecel lele dekat rumah gua. Tingginya berapa itu? Ada yang 5 meter, ada yang 10, ada yang 2 apa 3 gitu maksudnya. Iya. Terus musim footage ada. Lumayan seru sih. Iya. Tapi pulang dari trip itu gue sakit tuh. Bukan dong. Gue sakit pulang dari situ coy. Oh iya? Iya. Lemah juga lu? Lumayan, gue sakit. Gue sakit berapa lama itu ya? Kagak anjir. Gue sakit pulang dari situ. Emang iya? Iya. Kayaknya itu mungkin gue kena COVID kali waktu itu ya. Astagfirullahaladzim. Ini 2020 kan? Iya. Ya kalau COVID mah semua COVID. Orang gue pulang dari situ negatif semua. Kan gue ngetes. Gue nggak tahu sih tapi. Gue kan nggak boleh di saat itu gue nggak boleh pulang kalau belum PCR. Oh benar. Iya. Gue nggak tahu deh tapi itu kayaknya gue nggak tahu gue sakit deh pokoknya. Apaan sih? Gue sakit. Kagak, orang lu dari aling-aling kan kita besok ada. Oh bukan. Pas udah nyampe Jakartanya. Oh. Gue sakit itu gue 2 hari. Kerjanya tidur doang. Padahal lu di mobil juga tidur ya? Iya. Gue nyetirnya masih nggak apa-apa. Iya benar. Nyetir jarang banget tapi itu gue pulang dari situ sakit itu gue. Nggak tahu kenapa. Ada. Nah, jadi kira-kira kita kapan nih mau road trip lagi deh? Kemungkinan ya kita udah ada planning sih, tapi belum tahu bulan apa, tapi kemungkinan tahun depan. Jadi kita bikin konten lagi, bikin konten ntar gitu kalau road trip. Boleh tuh. Sabi ya? Iya. 2023 kita bakal road trip lagi. Uh-huh. Dengan mobil yang agak berbeda kali ya. Enggak lah, itu juga pasti mobil gue dipakai Fortuner. Oh iya sih bener sih. Ya nggak apa-apa kalau mau bawa G-Class, bawa itu G-Class. Enggak sih, punten. Enak loh. Gagah. Oh ada teman kita bawa X-Trail ya dia. Bawa X-Trail deh. Jadi mungkin Fortuner, Innova sama X-Trail ya? Mungkin. Ya, yang kemarin kan Fortuner, Innova, Brio. Ya, tuh Brionya sih agak megap-megap. Udah gitu kesian deh kalau jadi manusia ISPA itu. Iya, udah. Dikebulin mulu. Kacau deh, cemong deh tuh. Iya, jadi bawa X-Trail kemungkinan, tapi bulan kita belum tahu, kapan belum tahu. Yang jelas 2023 mungkin kita road trip lagi. Ya, kalau emang jadwalnya ada, kita bisa dapat cuti. Gitu. Dan semoga kita bisa bikin konten ya, War. Iya. Ya ntar gue inian aja lah, geng vlog aja lah. Oh sama road trip kemarin tuh kita kurangnya adanya HT ya. Iya, mungkin di trip selanjutnya mungkin kita bakal pakai HT lah, lebih proper ya, lebih proper sih. Ya, benar-benar. Koordinasinya juga jadi lebih gampang. Ya intinya kalau kalian memang suka perjalanan darat gitu, emang harus coba sih road trip sih menurut gue. Benar. Seru sih. Lagi sekarang enteng coy. Udah tahu semua mah. Jakarta Surabaya 10 jam. Iya. 10 jam tuh kayak lu dulu ya lu tiap hari ngantor aja tuh misalkan dari Cibubur deh. Dari Cibubur ke tengah kota itu udah 3 jam 4 jam ya kan. Iya, bolak-balik udah hitungan udah 6 jam 8 jam. Iya. Ya sama aja kayak gitu loh capeknya. Udah enteng banget lah sekarang. Iya. Apalagi tujuannya liburan, maksudnya pasti tenaganya masih lebih ada lah dibanding kalau ke kantor ya kan. Iya. Asli semudah itu sekarang road trip tuh. Cuma memang kalau ke Bali, dari Probolinggo ke Bali itu effortnya lumayan 9 jam soalnya. Mobil juga harus fit. Iya, ya kan? siapin mobil lah pokoknya. Ya intinya kalau kalian mau road trip tuh selain diri kita yang mesti di-prepare, mobil juga udah harus fit lah. Dan usahain mobilnya diesel. Nggak juga lah. Nggak ya? Tapi intinya ya sedia uang bensin aja. Iya, benar. Mobil apapun sedia uang bensin ya, aja. Uang bensin, terus mobilnya, nggak juga, tapi banyak TikTok, Instagram tuh banyak yang naik F30 ceper gitu-gitu loh, War. Ya, tapi as long mobilnya kuat ya nggak apa-apa. Iya, benar. Yang penting seyakinin lu aja sih, dan siapin mobil kayak tekanan angin, terus juga ketahanan fisik lu kayak gimana, tidur cukup, istirahat cukup, harus dicek, ban serep, puring balancing lah, terus juga kalau di jalan tol, saran gua sih ngebut nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan terus-terusan karena ban itu kan panas lama-lama kan, apalagi kalau ban yang bukan kualitas yang bagus gitu ya. Panas meletus gitu ya, pecah. Memang ada beberapa kasus seperti itu sih. Iya, makanya jangan diforsir lah itu ban. Harus dicek juga kondisi ban mobil kalian tuh seperti apa. Cooling system itu juga penting. Radiator gitu ya. Maksudnya
Ya intinya kalau misalnya dari ban ya ban serep dicek tekanan anginnya ada nggak tuh ban serep gitu. Terus ya toolkit standar bawaan mobil harus ada semua. Betul, karena akan itu yang tadi ya road trip menyenangkan ketika ada shit happen tuh jadi malapetaka dan lu nggak mood lagi untuk liburan gitu. Karena harinya sial nggak ada di kalender. Betul. Quotes by Wara. Oke, jadi udah kali cukup ya? Itu pengalaman kita tentang road trip yang pernah kita lakuin selama ini. Kalau Wara mungkin cuma berapa kali, 5 kali, 4 kali ya. Kalau gua sering itu karena gua menuntut pekerjaan. Jadi gitu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian belum. Terus jangan lupa juga follow Instagram kita di @askawara dan di @adudutomo dan ini. Apa tuh? Kalau kalian udah pernah road trip, share juga di komen dong. Oh iya betul. Seru apa, naik mobil apa, kemana. Nanti akan dapat giveaway dari kita, X-Trail T30 dari Wara. Asik. Nggak bercanda guys. Jangan lupa nonton juga di video-video kami sebelumnya dan selanjutnya. Sampai jumpa di video kami. Jangan lupa. Video-video kami. Jangan lupa. Sampai ketemu. Di video kami selanjutnya. Bye-bye.